mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berawa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Oh, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin mencari sendiri pembunuh guruku itu. Tapi Kanjeng, kami mohon supaya Kanjeng tetap berada di dusun Panggalau ini. Ikutilah serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-24. Hadiah perkawinan. Naskah karya Asmadi Syafar, teknik dan montase Iman Adyaswara, dengan sutradara Denny Denhas. Seri yang Anda ke-13 sekarang masih ini mendengarkan didukung Sandiwara para Radio pelaku. di channel Ajeng Memori sebagai 80. Anindya, Bambang Jeger sebagai Raden Wangsadirja, Ferry Fadli sebagai Batara, Suryadin sebagai Ki Harindana, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa perang tanding antara perwira Panggalo yang bernama Kalagana dan Anindya yang bertindak sebagai perwira perang di pihak Raden Wangsadirja sedang berlangsung. Sementara prajurit-prajurit dari kedua belah pihak menghentikan pertempuran. Mereka menonton perang tanding itu dengan perasaan cemas, apalagi prajurit-prajurit Panggalo. Mereka menyaksikan bahwa perwira perang mereka yang bernama Kalagana dapat dikalahkan dengan mudah oleh Anindya. Namun ketika Kalagana sudah berada di dalam ancaman maut, maka Anindya menantang Batara turun ke gelanggang. Kalau tidak, maka Kalagana akan dibunuh oleh Anindya. Batara memenuhi permintaan Anindya demi menyelamatkan nyawa Kalagana. Lalu keduanya terlibat di dalam perkelahian yang tidak seimbang. Karena Batara selalu mengelak, selalu menghindar bila Anindya melakukan serangan. Bahkan Batara masih saja belum melakukan perlawanan ketika pundaknya sudah terluka oleh senjata Anindya. Maaf Kanjeng Gusti.
Perempuan yang bernama Anindya ini ternyata memiliki ilmu yang sangat ganas. Kalau Kanjeng Gusti selalu mengalah, maka Kanjeng Gusti akan terluka parah. Bahkan kerajaan Panggalo ini hari ini akan menderita kerugian besar. Kau betul, Pak Dato. Aku akan hadapi perempuan ini sebagaimana mestinya aku menghadapi musuh. Belum juga kau selesai berunding? Atau kau akan bersiap-siap untuk melarikan diri dari gelanggang peperangan siang ini? Aku sedang berunding dengan senopatiku untuk menyadarkanmu, Anindya. Tapi sayang, kau tetap saja berpihak pada almarhum Kisabra, sehingga tidak ada jalan lain bagiku kecuali menangkapmu. Pandai betul kau bicara, Batara. Padahal kau menyadari bahwa kekalahan sudah diambang pintu bagimu. Tidak ada kata-kata kalah di dalam suatu pertempuran bagiku, Anindya. Kecuali bila aku sudah tidak bernyawa lagi. Kalau begitu, sambutlah kematianmu. Masih saja kau mengelakkan seranganku, Batara. Kau tidak pernah berani menyambut seranganku. Kini aku akan sambut seranganmu, Anindya. Senjatamu lucu, Batara. Senjata itu tidak pantas kau bawa di dalam peperangan. Itu hanya bagus untuk mengiris ubi di ladang. Dengan bentuknya yang aneh, senjata ini bisa berbahaya bagimu, Anindya. Mari kita buktikan. Pungutlah senjatamu. Aku tidak suka menghadapi lawan tanpa senjata. Baik. Mari kita mulai lagi. Mari. Perang tanding dimulai kembali. Anindya dengan menahan geram memegang gagang senjatanya erat-erat. Karena dia takut senjatanya lepas kembali dari tangan. Bila saja tadi Batara mau, maka lehernya sudah berpisah dengan kepala. Tapi tampaknya Batara belum mau melepaskan serangan maut. Ataukah Batara tidak melihat kesempatan itu? Anindya tidak tahu. Tapi kini dia lebih hati-hati lagi. Karena walaupun Batara telah terluka, Batara bukanlah lawan yang enteng seperti dugaannya semula. Anindya mulai mengintip celah-celah kelemahan lawannya. Sementara Batara tetap menunggu serangan. Seolah-olah Batara masih belum mau juga menyelesaikan perkelahian itu dengan cepat. Ketika Batara melangkah ke samping, maka Anindya melihat kesempatan itu. Dengan cepat dia menusuk gerak langkah Batara. Ujung senjatanya datang dengan deras menuju dada Batara. Sementara Batara hanya memiringkan tubuhnya ke belakang. Lalu luputlah serangan Anindya itu. Bahkan dengan sigap, Batara dapat menjepit senjata Anindya dengan kedua jari tangannya. Anindya berusaha menarik, tapi jepitan kedua jari Batara bagaikan jepitan jari-jari baja. Tambah ditarik, tambah keras jepitan itu. Sehingga Anindya mengerahkan seluruh kemampuan tenaga batinnya. Ketika Anindya mengeluarkan bentakan, maka Batara pun mengeluarkan bentakan yang sama. Sehingga senjata Anindya kembali terlepas. Bahkan Anindya terseret ke arah Batara. Lalu dengan cepat Batara melepaskan sebuah pukulan pendek ke arah rusuk Anindya. Sehingga gadis itu terduduk dan terhenyak di tanah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menahan rasa sakit yang tidak terpalang tanggung rasanya. Anindya menjerit-jerit seolah-olah dia sedang terkurung di dalam suatu tempat yang sangat menyiksanya. Batara hanya memperhatikan dengan sinis. Dengan cepat Raden Wangsa Dirja memberikan aba-aba kepada Ki Jabrik untuk membantu Anindya. Namun dengan cepat pula Ki Padatu maju menghadap. Bahkan kini Batara maju menghunus senjatanya ke arah Raden Wangsa. Bahkan kalau Batara mau, dalam satu kali tusukan saja Raden Wangsa Dirja akan terburai isi perutnya. Begitupun keadaan Ki Jabrik. Dia di bawah ancaman senjata Ki Padatu yang tampak bergerak dengan sangat tangkas. Sehingga seluruh prajurit Raden Wangsa Dirja mengepung Batara dan Padatu. Sementara yang lain mengancam prajurit-prajurit Panggalo yang mencoba bergerak maju. Suasana sangat mencekam. Kalian jangan melakukan kecurangan di dalam perang tanding ini. Bila kalian melakukannya, bila kalian membuat gerakan yang mencurigakanku, maka satu kali gerakan saja lambung junjungan kalian ini akan hancur oleh senjataku. Apa maumu, Batara? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa maumu menyuruh maju si Jabrik itu, ha? Aku ingin menolong istriku dari bahaya maut. Sudah jadi istrimu rupanya dia. Pantas dia mau bertempur di pihakmu dengan mati-matian. Nah, kalau begitu istrimu akan melihat suaminya tewas hari ini di tanganku. Tunggu, Batara. Apa maumu, Ki Harindana? Apakah kau mau menolong majikanmu ini? Tidak. Aku tahu aturan perang tanding. Lalu, lepaskanlah Raden Wangsa Dirja dari ancaman ujung senjatamu. Kalau begitu suruh mundur seluruh anak buahmu yang mengepungku. Baik. Hei, semua mundur. Mundur dari gelanggang perang tanding ini. Semua pasukanku sudah mundur sesuai permintaan. Lalu apalagi syarat yang ingin kau sampaikan padaku?
Karena tampaknya senjatamu masih mengancam lambung Raden Wangsadirja. Terserah padamu, Ki Harindana. Kalau ingin meneruskan peperangan ini, silakan. Silakan pasukan kita masing-masing menempati tempat mereka semula. Seperti ketika perang baru dimulai pagi tadi. Dan satu lagi, Anindya jadi tawanan. Jangan penuhi syarat yang diajukan Ki Harindana. Kalau tidak kalian penuhi, maka mayatmu yang akan sampai di kerajaan Dharmasraya Raden Wangsadirja. Iya, tapi jangan kau tekan lebih keras lagi, Batara. Semua tergantung dari sikap Nurani. Sebaiknya kita penuhi syarat Batara ini, Raden Wangsa. Bahkan lebih baik peperangan kita teruskan besok pagi. Iya, terserah Ki Harindana saja. Silakan Den Ayu Anindya jadi tawananmu, Batara. Dan peperangan sebaiknya kita teruskan besok pagi. Pergilah kalian pada pasukan kalian. Oh, hampir saja lambungku kau lukai, Batara. Mari, Raden Wangsa. Kita kembali ke perkemahan kita. Baiklah. Semua mundur. Semua kembali ke perkemahan. Ayo. Mereka tinggalkan saya. Mereka biarkan saya begini. Anindya, kau jadi tawanan kami. Keterlaluan. Mereka keterlaluan. Mereka sengaja supaya saya tewas di medan perang hari ini. Mari, kau akan kami bawa ke dalam keraton Panggalo. Aku mengaturkan sembah ke hadapan Kanjeng Gusti. Sembahmu aku terima, Ki Padatu. Bagaimana keadaan tawanan ini, Ki Padatu? Dia sudah pulih kembali, Kanjeng Gusti Batara. Itu sebabnya aku mengikat tangannya. Kalau begitu lepaskan ikatannya. Siaga, Kanjeng Gusti. Duduklah dan aturkan sembah ke hadapan Kanjeng Gusti Batara. Tidak perlu saya menghaturkan sembah pada dia. Biarkan saja, Ki Padatu. Siaga, Kanjeng Gusti Batara. Silakan duduk, Anindya. Kau pasti letih. Bagaimana keadaanmu, Anindya? Sudah bisa digerakkan tanganmu? Sudah. Apakah ada lagi yang terasa sakit olehmu? Tidak. Betul? Kenapa kau tanyakan terus? Apa belum cukup jawaban saya? Karena di dalam pertarungan tadi aku melepaskan ilmu pelumpuh musuh. Tapi aku tidak mempergunakan sepenuh tenaga, sehingga kau terhindar dari kelumpuhan. Kenapa kau tidak mempergunakannya sepenuh tenaga? Kenapa tidak kau buat lumpuh saya? Kenapa tidak kau bunuh saja saya di dalam perang tanding tadi? Karena aku memang tidak berniat mencelakakanmu. Aku tidak berniat membunuhmu. Lalu kau berniat menawan saya, bukan? Untuk apa kau tawan saya? Karena aku ingin bicara padamu. Apalagi yang akan kau bicarakan? Banyak. Saya adalah tawananmu. Tapi saya tidak bersedia bicara denganmu. Kau tidak usah bicara. Kau cukup mendengarkan apa yang akan aku bicarakan padamu. Jangan buat saya berbuat sesuatu, Batara. Saya tidak ingin mendengarkan bicaramu. Saya ingin kembali ke perkemahan pasukan Raden Wangsadirja. Kau tawanan kami, Nyai. Jadi kau harus berlaku sopan terhadap raja kami. Kalau tidak, terpaksa kami mengambil tindakan padamu. Silakan bunuh saya. Biarkan saja, Ki Padatu. Siaga, Kanjeng Gusti. Yang aku tahu kau adalah seorang anak pertapa, Anindya. Tentu kau sudah tahu betul tentang sopan santun di dalam kehidupan ini. Begitu bukan? Tentu saya tahu. Nah, aku berharap kau mempergunakan sopan santun yang telah diajarkan Ramandamu selama bertahun-tahun. Atau kau telah melupakan ajaran Ramandamu sehingga kau bersikap seperti ini? Ataukah kau sudah banyak belajar ketidaksopanan dari Ki Sabrang sehingga Ramandamu hanya mendapatkan kesia-siaan darimu? Jangan bawa-bawa nama Ramanda saya di dalam hal ini. Walau bagaimana, peranan seorang ayah pasti banyak membentuk kehidupan anaknya di kemudian hari. Dan itu tentu juga terjadi pada dirimu. Kenapa kau bicara tentang itu, Batara? Karena sopan santun yang diajarkan pertapa itu sudah hilang dari dirimu. Sehingga aku nilai ayahmu gagal mendidik. Kau jangan menghina Ramanda saya. Kalau kau tidak mau ayahmu dianggap gagal di dalam pandanganku, maka silakan duduk. Lalu dengarkan apa yang akan aku katakan padamu baik-baik. Ya, baik. Saya akan duduk di hadapanmu, Raja Panggalo. Ternyata kau memang anak petapa yang baik hati dan tahu sopan santun. Tidak percuma Ki Japa Ardana mendidikmu di tempat pertapaan Anindya. Jangan bawa-bawa lagi nama Ramanda saya di dalam persoalan ini, Batara. Baiklah, Anindya. Hanya aku ingin bertanya padamu, apakah kau tidak menyesal melakukan perbuatan ini? Justru saya bangga dengan apa yang saya lakukan sekarang. Kau bangga dengan perbuatanmu? Kau bangga berperang di pihak mereka? Tentu saya bangga. Kau tidak tahu bahwa apa yang kau banggakan itu sebenarnya salah? Tentu saja salah di matamu, Batara. Karena saya berperang di pihak musuhmu. Juga sebenarnya salah di mata Ramandamu bila beliau masih hidup. Kau pandai betul mengarang cerita, Batara. Aku tidak mengarang cerita, Anindya. Tapi kau sudah menempuh jalan yang salah. Setidak-tidaknya di mata Ramandamu bila beliau melihat kejadian ini. Bisa kau buktikan kesalahan yang saya lakukan terhadap almarhum Ramanda saya? Kenapa tidak? Buktikanlah. Sementara saya masih ingin mendengarkan bicaramu hari ini. Kau berperang di pihak Ki Sabrang, bukan? Kau membela Ki Sabrang, kalau aku tidak salah mendengar kata-katamu tadi di dalam perang tanding. Memang begitu kenyataannya. Kalau kau tahu apa yang terjadi sebenarnya pada Ramanda dan adikmu, maka kau pasti berbalik ingin membunuh Ki Sabrang. Saya tidak mengerti maksudmu, Batara. Ki Sabrang adalah pembunuh Ramanda dan adikmu, Rahayu. Apa buktinya? Aku tahu dan bisa membuktikannya. Ayo, buktikan. Ketika Ki Sabrang tewas di tanganku, aku melihat tanda di lengan Ki Sabrang bahwa dia adalah serigala jadi-jadian. Lalu, apa hubungannya dengan kematian Ramanda dan adik saya? Bukankah kematian Ramanda dan adikmu karena diterkam binatang buas? Iya, mereka... Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori Ki Sabrang yang 80. sedang berubah menjadi serigala. Saya tidak percaya kata-katamu, Batara. Mari kita gali kuburan Ki Sabrang kalau kau tidak percaya.
di dalam perang tanding antara Batara dan Anindya dimenangkan oleh Batara. Bahkan Anindya dapat ditawan oleh Batara. Ketika Batara meyakinkan Anindya tentang kekeliruan yang dibuatnya, Anindya tidak percaya. Bahkan Anindya ingin bukti bahwa dia sudah berpihak pada yang salah. Anindya bertambah tidak percaya lagi ketika dikatakan oleh Batara bahwa Ki Sabranglah sebenarnya yang membunuh adik dan ayah Anindya. Sehingga Batara menantang Anindya untuk menggali kuburan Ki Sabrang. Sementara peperangan antara Panggalo dan pasukan Raden Wangsadirja diundur sampai keesokan paginya. Apalagi yang harus kita tunggu, hei Raja Panggalo? Bukankah saya sudah bersedia untuk ikut menggali kuburan Ki Sabrang? Supaya kata-kata yang kau ucapkan itu terbukti kesalahannya. Sebentar lagi kita akan berangkat menuju kuburan Ki Sabrang. Kenapa tidak sekarang saja? Kita harus menunggu hari senja. Selepas senja, baru kita berangkat. Bukankah sekarang sudah senja? Kita tunggu sebentar lagi. Apalagi yang harus kita tunggu, Batara? Apakah kau takut terlihat oleh pasukan Raden Wangsadirja? Tepat sekali. Karena kita harus melintas di dekat perkemahan pasukan kalian. Ternyata kau juga seorang pengecut. Takut tertangkap oleh Raden Wangsadirja. Aku bukan pengecut, Anindya. Tapi segala gerak dan langkah yang akan aku lakukan harus diperhitungkan secara matang agar tidak membuat kesalahan. Hamba menghaturkan sembah ke hadapan Gusti Prabu. Sembahmu aku terima, Padatu. Kuda-kuda tunggangan, pasukan pengawal, dan perlengkapan yang lain sudah siap, Gusti Prabu. Kami tinggal menunggu perintah Gusti Prabu untuk berangkat menuju makam Ki Sabrang. Baik, sekarang kita berangkat. Ternyata mereka melakukan rencana dengan cermat. Batara berjalan pasti diiringi oleh pengawal dan prajurit pilihan. Mari Anindya, kita berangkat menuju makam Ki Sabrang. Iya, baik. Apakah aku harus naik kuda bersama dengan Kang Batara? Oh, tampaknya tidak. Batara tidak memberikan tempat di pelana kudanya. Apalagi yang kau tunggu, Anindya? Ayo naiklah ke atas punggung kuda itu. Apakah kalian percaya kalau saya menunggang kuda sendirian? Kami percaya. Dan kau tidak usah mengkhianati kepercayaan kami terhadapmu. Saya hargai kepercayaan yang kalian berikan pada saya. Hup! Bagus. Aku memang tidak bisa melarikan diri. Prajurit-prajurit yang mengawal di belakangku tampaknya bukanlah orang-orang sembarangan. Ditambah dengan ketangguhan Ki Padatu dan Batara sebagai raja mereka. Semua berangkat! Ha, ha, ha. Mari tambatkan kuda-kuda kita di sini. Kenapa tidak meneruskan perjalanan saja, Batara? Bukankah makam Ki Sabrang masih jauh? Di depan kita adalah perkemahan pasukan Raden Wangsadirja. Mereka pasti akan bersiap-siap bila mendengar derap lari kuda-kuda yang banyak ini. Aku tidak mau menempuh bahaya yang sebenarnya bisa dielakkan. Ayo, turun semua dari kuda-kuda kalian. Hop. Dengan langkah yang hati-hati, rombongan yang dipimpin oleh Batara melewati daerah perkemahan pasukan musuh. Setelah melewati perkemahan musuh, maka mereka sampai di dalam hutan yang cukup lebat. Lalu setelah berjalan agak lama di bawah sinar bulan sabit, mereka akhirnya sampai di makam Ki Sabrang. Makam itu tampak agak seram, karena di sekeliling makam itu berkeliaran serigala-serigala. Batara dan rombongan tertegun melihat keadaan itu. Mereka menghentikan langkah, sedangkan Anindya mulai berpikir tentang kata-kata yang diucapkan Batara tadi siang kepadanya. Bahwa Ki Sabrang adalah orang yang bisa berubah rupa menjadi serigala siluman. Ini kan kuburan Ki Sabrang? Ya, ini. Sudah kau lihat keadaan sekeliling kuburan ini, Anindya? Sudah. Sudah kau perhatikan apa yang mengelilingi kuburan Ki Sabrang ini? 10 ekor serigala hutan. Sempat juga rupanya kau menghitung jumlah serigala-serigala itu. Sejak tadi saya sudah menghitung jumlah mereka. Mari kita gali kuburan Ki Sabrang. Tidak usah takut, mereka tidak akan mengganggu kita. Iya. Aku akan perintahkan para pengawalku untuk menggali kuburan ini. Hei, gali kuburan ini. Ayo, mari kita mulai menggali kuburan itu. Ayo. Para pengawal mulai menggali kuburan Ki Sabrang. Sementara Batara, Ki Padatu dan Anindya berdiam diri memperhatikan. Semakin lama penggalian itu semakin dalam. Sedangkan Anindya semakin gelisah. Dia mulai bimbang bahwa orang yang selama ini dia percayai, dia hormati, bahkan Ki Sabrang yang sudah menjadi tumpuan hidupnya kelak kalau peperangan ini mereka menangkan, adalah seorang yang bukan manusia biasa, tetapi manusia jadi-jadian. Lalu ketika penggalian berhenti, maka tampaklah sesosok tubuh terbaring di bawah sana. Sosok tubuh itu tampak samar-samar meringkuk di dalam lubang di bawah siraman cahaya bulan sabit.
Ketika sosok tubuh itu diangkat ke atas, maka tampaklah sosok tubuh itu bukan tubuh Ki Sabrang, tetapi seekor bangkai serigala yang sangat besar. Saya tidak percaya. Pasti tubuh Ki Sabrang sudah kalian tukar dengan bangkai serigala ini. Sekarang kembalikan jasad Ki Sabrang ke kuburan ini. Penipu! Kau tidak bisa bicara sekasar itu terhadap Gusti Prabu. Kau masih tawanan kami. Saya ditipu oleh rajamu ini Padatu. Aku tidak menipumu, Anindya. Nah, aku akan kembalikan jasad Ki Sabrang pada bentuknya semula. Sebilah belati terbuat dari kayu cendana. Untuk apa senjata aneh itu bagimu, Batara? Aku sudah mempelajari kitab Dua Mustika. Senjata ini aku buat sesuai dengan petunjuk di dalam kitab Dua Mustika. Senjata kayu cendana ini untuk memunah orang-orang yang telah terkena sihir Marompang. Hai jasad yang hina, kembalilah kau kepada wujudmu semula. Gusti Prabu, Gusti menekan tepat pada jantung bangkai serigala itu. Memang itu yang harus dilakukan. Tikaman belati kayu cendana Batara tepat mengenai jantung bangkai serigala itu. Dari bekas tikaman itu keluar cairan berwarna hitam. Oh, bangkai serigala itu kini berubah perlahan-lahan. Kini aku melihat samar-samar sosok jasad manusia. Apakah itu jasad Ki Sabrang? Oh, kini aku melihat bangkai serigala itu hilang. Yang ada sebuah jasad manusia terbujur kaku. Sudah kau perhatikan kejadian ini, Anindya? Sudah, tapi saya tidak tahu jasad siapa ini. Perhatikan baik-baik wajah mayat ini. Mayat ini, mayat Ki Sabrang. Jadi kau sudah percaya? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Iya. Ketika di dalam perang tanding melawanku, ketika dia akan menghembuskan nafasnya, dia mengaku padaku bahwa dialah yang telah membunuh adik dan Ramandamu. Saya tidak menyangka sama sekali Ki Sabrang yang saya cintai ternyata adalah orang yang pantas mati di ujung senjata saya ini. Tahan! Kenapa kau halangi saya, Batara? Sudah tidak ada gunanya kau tikam mayat Ki Sabrang ini. Kalau kau mau menikahnya bukan sekarang, tapi dulu ketika dia masih hidup. Saya akan mencincang mayat ini. Saya akan balaskan sakit hati Ramanda dan sakit hati adik saya. Itu bukan tindakan seorang kesatria. Hei, kuburkan kembali jasad Ki Sabrang ini. Ayo, kuburkan kembali jasad manusia busuk itu. Ayo. Kandini datang bersama dengan tulis tarunggang kuda. Wah, tampaknya Kandini terluka. Betul. Kandini terluka. Pasti dia sudah bertarung dengan para perampok itu. Tunggu dan ayo. Biar saya bantu dan ayo turun dari punggung kuda. Tidak usah, aku bisa turun sendiri. Mari, saya tuntun Ayu. Tidak usah, Tembong. Aku tidak luka parah. Lalu dan Ayu mau kemana? Aku mau duduk di sini saja, Ki Wista. Baik, dan Ayu. Kalau boleh saya tahu, Tenayu, apakah Tenayu mendapat kesulitan menghadapi perampok-perampok itu, sehingga Tenayu mendapat musibah seperti ini? Perampok-perampok itu bukan lawan berat bagiku. Tapi yang aku heran, mereka ternyata disuruh oleh Wulandari. Oh, Wulandari. Wulandari turun membantu mereka, sehingga aku menjadi agak repot. Sehingga kau lihat apa yang aku alami ini, kan? Bagus. Wulandari dapat melukai Kandini. Tapi kau jangan lupa bahwa Wulandari mendapat luka yang lebih parah dariku. Bahkan aku menduga Wulandari tidak akan bisa bertahan lama dengan luka-lukanya itu. Maaf dan Ayu. Saya akan menyediakan air hangat untuk melap luka-luka dan Ayu. Tidak usah, Ki. Luka-lukaku ini tidak parah, hanya luka luar. Bahkan sekarang sudah mulai mengering. Hanya aku perlu tukang urut. Mungkin pinggangku agak keselio, sehingga rasanya sakit sekali. Baik dan Ayu. Saya akan panggilkan tukang urut yang paling jempolan di Tegalsari ini. Pergilah, aku tunggu. Baik dan Ayu. Saya permisi. Apakah Kandini bertarung dengan Wulandari? Apakah Kandini sudah begitu hebat ilmunya sehingga dia bisa melukai Wulandari? Aku tidak percaya dia bisa mengalahkan kekasih Batara itu. Sekarang Wulandari itu baru tahu siapa aku ini sebenarnya. Selama ini dia selalu menganggap remeh aku. Bahkan dia berani menantang aku untuk bertarung 1 lawan 1. Tapi ternyata dia salah duga. Semula dia menganggap akan bisa mengalahkan aku dengan cepat. Tapi ternyata malah dia yang menderita luka berat. Jadi Tenayu ditantang oleh Wulandari. Setelah anak buahnya gagal menghadang aku, iya. Maka dengan segala kesombongannya, dia menantang aku bertarung 1 lawan 1. Lalu dia menderita kekalahan yang sangat berat. Wah, lalu di mana Wulandari itu sekarang, Tenayu? Aku tidak tahu, karena dia dibawa dan diselamatkan oleh seekor harimau besar berwarna putih. Semoga Wulandari selamat dari luka-luka yang dideritanya. Bahwa Anindya akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ki Sabrang serigala jadi
Anindya melihat bagaimana jasad Ki Sabrang yang kayak serigala perlahan-lahan berubah menjadi wujud mayat manusia setelah Bathara menikamkan sebilah belati yang terbuat dari kayu cendana. Anindya bahkan ingin menghancurkan mayat Ki Sabrang itu. Bong penuturan Gandhini tentang pertarungan yang baru saja dilakukannya. Musuh yang dihadapi Gandhini tidak kepalang tanggung, yaitu Wulandari. Bahkan menurut Gandhini, Wulandari dalam keadaan terluka parah sehingga Tembong prihatin mendengarnya. Tidak terasa, sudah berangkat tinggi. Berarti aku tidur pulas sekali malam tadi. Kau baru bangun, Wulandari. Aki Pato. Tidurmu pulas sekali aku lihat. Sehingga aku tidak berani membangunkanmu. Iya, entah kenapa aku merasa tidurku nyenyak sekali tadi malam. Tidak biasanya aku tidur senyenyak tadi malam setelah aku mengalami luka-luka setelah bertempur menghadapi Mak Rompang. Kau tampak segar sekali pagi ini. Mungkin luka-luka di dalam tubuhmu sudah berangsur sembuh. Rasanya memang begitu, Aki Pato. Tubuhku sudah mulai terasa segar kembali. Dan aku tidak memuntahkan darah segar lagi dari mulutku. Iya. Biasanya begitu kau bangun pagi, kau pasti memuntahkan darah segar. Tapi tadi malam aku mendengar kau muntah-muntah, Wulandari. Iya, Aki Pato. Aku rasanya memang memuntahkan darah hitam tadi malam. Setelah aku diberi obat oleh Nini Jatisuli. Dan rasanya aku memuntahkan darah segar itu. Nini Jatisuli. Datang lagi dia dalam mimpimu. Biasanya bermimpi dengan Nini Jatisuli adalah mimpi yang sebenarnya, Aki Pato. Bukan mimpi hanya sekedar permainan tidur. Betul begitu? Betul, Aki Pato. Aku ingin membuktikan kata-katamu, Wulandari. Buktinya, aku sekarang sudah merasa sehat kembali. Walau masih ada terasa sakit sedikit. Terutama bila aku menarik nafas dalam-dalam. Tapi kata Nini Jatisuli, aku akan sembuh dan pulih seperti sedia kala. Aku ingin melihat, apakah kau betul-betul memuntahkan darah hitam di tepi Telaga Sore dalam mimpimu tadi malam? Aku yakin betul. Cobalah Aki Pato berjalan ke sana. Di bawah tunggul kayu itu, aku memuntahkan darah hitam tadi malam. Baik. Rupanya Aki Pato ingin betul membuktikan kata-kataku tadi. Aku yakin bahwa aku tadi malam bermimpi yang sebenarnya. Bukan mimpi hanya sekedar mimpi. Aki Pato sudah sampai di dekat tunggul kayu itu. Kini dia sedang memperhatikan sesuatu. Mungkin dia sudah melihat bekas muntahku. Kau betul, Wulandari. Sudah melihat buktinya. Syukurlah. Aki Pato telah melihat bukti malam aku betul-betul diobati oleh Nini Jatisuli. Kau betul, Wulandari. Aku sudah melihat bekas muntahmu di sana. Berarti aku betul-betul sudah diobati oleh Nini Jatisuli tadi malam, Aki? Kau beruntung, Wulan. Karena kau diobati oleh orang yang memang terkenal karena ahli obat-obatan. Bahkan aku dulu pernah minta obat padanya. Lalu dia memberikan obat yang sangat mujarab. Hingga aku sembuh setelah meminumnya. Aku juga bersyukur, Aki. Karena aku sudah bisa bernafas dengan lega. Bahkan tadi malam di dalam mimpiku, Nini Jatisuli menitipkan obat untuk Aki Patok. Katanya, supaya sakit dan luka yang kiderita akan sembuh dengan tuntas. Betul begitu, Wulan? Mana obatnya? Ada di atas para gubuk ini, Aki. Sebentar, aku ambilkan. Biar aku yang mengambilnya. Biar aku sendiri yang mengambil. Nah, itu Aki, yang dibungkus dengan daun cendana itu. Betul, Wulan. Ini dia. Bubuk obat yang dibungkus dengan daun cendana. Bubuk obat ini persis seperti yang diberikannya padaku dulu. Semoga Aki bisa sembuh juga seperti aku. Iya, aku yakin, Wulan. Aku akan sembuh sepertimu. Nah, bau bubuk obat ini juga persis seperti yang diberikannya padaku dulu. Bau bubuk akar cendana. Ternyata mimpiku bukan mimpi biasa kan, Aki Patok? Iya, betul. Kau bermimpi dalam kenyataan. Wah, terima kasih Nini Jatisuli. Ternyata kau masih memikirkan kesehatanku. Walau kau sudah sangat jauh dari dunia fana ini. Mari Aki Patok, kita nikmati pagi ini sebagai pagi yang penuh kesembuhan bagi tubuh kita. Iya, Wulan. Pagi ini adalah pagi yang sangat berbahagia bagimu dan bagiku. Pagi ini pasukan Panggalo akan berperang kembali menghadapi pasukan Raden Wangsadirja, Anindya. Bagiku dan juga bagi seluruh pembesar Panggalo, memberikan kebebasan bagimu untuk memilih. Apakah kau akan berperang kembali di pihak Raden Wangsadirja? Karena dia adalah suamimu. Ataukah kau akan berpihak kepada kami? Seperti sudah saya katakan tadi malam, bahwa saya sangat berterima kasih atas kebebasan yang Gusti Prabu berikan kepada saya.
Sehingga saya bukan lagi orang tawanan kerajaan Panggalo. Namun saya sudah berketetapan hati bahwa saya tidak akan berpihak kepada siapa-siapa. Saya hanya akan hadir sebagai penonton saja di dalam perang hari ini. Karena peperangan seperti ini hanya mendatangkan bencana, bukan mendatangkan kebahagiaan bagi diri saya, bagi batin saya. Aku sudah menduga bahwa kau tidak akan ikut ambil bagian di dalam peperangan hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dan aku pun ingin supaya peperangan ini cepat bisa aku selesaikan, supaya rakyat Panggalo tidak merasa takut lagi. Sembah saya haturkan kehadapan Gusti Prabu. Sembahmu aku terima padaku. Peperangan hari ini sudah siap dimulai, Gusti Prabu. Bunyikan bendai-bendai peperangan. Siaga, Gusti Prabu. Setiap dimulai serangan, selalu terjadi begitu. Namun sebentar lagi keadaan akan berbalik. Tapi kali ini tidak akan demikian, Batara. Ki Harindana adalah seorang pemimpin pasukan yang cakap. Sulit untuk mewujudkan apa yang kau katakan, Batara. Kita lihat saja, Anindya. Karena pertempuran baru dimulai. Ya, baik. Akan kita buktikan pendapat siapa yang benar melihat keadaan seperti ini. Hei, jangan diam! Tahan, hei! Tahan mereka! Pasukanku mulai terdesak oleh gebrakan Ki Harindana. Bahkan sudah beberapa orang prajuritku gugur di tangannya. Kau belum juga mengakui bahwa pasukannya terdesak, Batara? Perang baru dimulai, Anindya. Lihat saja nanti. Kau memang betul. Hanya aku masih ragu untuk meninggalkanmu sendiri di sini. Jangan-jangan kau akan berbalik menyerang aku dan pasukanku dari garis belakang ini. Kau betul-betul sombong. Tidak mau mendengarkan pendapat seorang bekas tawananmu. Padahal sudah banyak prajuritmu yang tewas ditebas pedang Ki Harindana. Sebelumnya, hamba mohon maaf kalau hamba begitu lancang. Ada apa Ki Badatu? Hamba tahu kalau hari ini panglima perang pasukan Panggalo ada di tangan Gusti Prabu. Sehingga segala sesuatunya ada di tangan Gusti Prabu. Tapi hamba mohon, beri hamba kesempatan untuk turun menghadap Ki Harindana. Karena sudah banyak prajurit kita yang tewas oleh gebrakan Senopati itu. Tidak usah. Diamlah. Tunggu saya di sini. Karena kau khawatir saya tidak melarikan diri. Bukankah dari tadi aku sudah katakan padamu, Anindya? Tawanak. Kalau begitu, saya akan diam saja di sini sambil melihat pembantaian pasukanmu oleh Ki Harindana. Terserah kau. Ki Badatu, di sebelah kiri sudah turun cecunguk perampok. Dia tampak ingin memamerkan kehebatannya untuk menghalau prajurit kita. Hadang dan kalau bisa habisi si Jabrik itu hari ini. Siaga Gusti Prabu. Kau terlambat memerintahkan Senopatimu menghadapi Jabrik, Batara. Sehingga sudah jatuh beberapa korban di pihakmu. Suatu peperangan bukan ditentukan oleh mula peperangan itu, tapi hasil dari peperangan itu pada sore hari ini. Saya heran, cara apa yang kau pakai, Batara? Sehingga kau tidak mau mendengarkan pendapat saya. Aku tahu bahwa kau pernah belajar cara gelar prajurit di kerajaan atas angin dulu. Dan cara-cara yang kau sampaikan padaku memang betul. Tapi aku punya cara lain untuk menaklukkan musuh. Caramu aneh, sehingga sudah banyak prajuritmu yang tewas sia-sia. Mereka tidak tewas sia-sia. Nah, ini saatnya aku tunjukkan padamu bahwa caraku sangat jitu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Dengan cepat Memori Batara memacu 80. kudanya memasuki arena peperangan yang sedang berkecamuk hebat. Dengan tangkas dan gagah, Batara menguat dan mengamuk ke barisan prajurit lawan. Sehingga dalam sekejap, prajurit-prajurit itu sudah jatuh bergelimpangan. Lalu dalam sekali lompat, Batara sudah berhadapan dengan Raden Wangsadirja. Lalu hanya dalam 2 kali gebrakan, Raden Wangsadirja dapat ditundukkan, bahkan ditawan oleh Batara. Sementara itu, Ki Padatu sedang bertarung seru dengan Ki Jabrik. Namun tampaknya Ki Padatu sedang berada di atas angin. Bahkan tampaknya Ki Padatu akan dapat mengalahkan Ki Jabrik. Akan tetapi, kepala perampok itu tidak mau menyerah. Dia tidak mau kehilangan muka pada hari itu di depan anak buahnya.
Akan tetapi kekerasan hatinya harus ditebus mahal, yaitu dia kehilangan nyawa ketika sambaran senjata Ki Padatu tidak dapat dia elakkan, sehingga perutnya terburai dengan luka yang menganga. Kesempatan ini rupanya yang ditunggu-tunggu Batara, yaitu menggebrak dan menawan Raden Wangsadirja. Sungguh cerdik dia. Hei! Hentikan serangan kalian. Kalau tidak, maka pimpinan kalian akan aku bunuh di arena peperangan ini. Luar biasa. Batara berteriak dengan mempergunakan tenaga dalamnya, sehingga teriakannya menyelusup ke seluruh padang rumput peperangan ini. Teriakannya sanggup menghentikan seluruh peperangan. Kalian lihat siapa yang aku tawan ini? Dia adalah pimpinan kalian, Raden Wangsadirja. Dia adalah panglima perang di dalam peperangan ini melawan kerajaan Panggalo. Aku bisa saja membunuhnya sekarang juga, tapi aku belum mau melaksanakan niatku ini. Karena aku ingin tahu dulu, apa urusan kalian dan Raden Wangsadirja memusuhi dan memerangi kerajaan Panggalo. Yang aku tahu, Ki Sabrang yang menggerakkan peperangan ini, karena dia adalah musuhku, musuh kerajaan Panggalo. Sehingga dia telah tewas di tangan prajurit-prajurit gagah kami. Lalu Ki Awuk juga pengkhianat kerajaan Panggalo, sehingga dia harus membayar mahal dengan nyawanya. Sedangkan Anindya sudah tidak mau lagi ikut campur di dalam peperangan ini, karena dia sadar bahwa hal ini tidak ada gunanya bagi dirinya. Sehingga dia hanya duduk di atas punggung kuda di tepi arena peperangan. Lalu yang baru saja tewas di tangan Senopati Panggalo adalah Ki Jabrik. Peperangan yang sudah berlangsung berhari-hari antara pasukan kerajaan Panggalo dan pasukan pimpinan Raden Wangsadirja. Akhirnya di hari itu Raden Wangsadirja dapat ditawan oleh Batara dalam suatu serbuan kilap, sehingga seluruh pasukan Raden Wangsadirja menghentikan perlawanan mereka. Batara mengajukan suatu syarat yang tampaknya cukup bersahabat, yaitu menawarkan perundingan kepada pihak Raden Wangsadirja, karena di pihak Batara sudah meraih banyak kemenangan selama peperangan berlangsung. Syarat itu tampaknya diterima oleh pihak Raden Wangsadirja, sehingga hari itu juga peperangan di antara mereka sudah dapat dihentikan. Hei, mau kemana orang-orang itu? Ramai sekali. Wajah mereka tampak berseri-seri. Kau belum dengar bahwa Gusti Prabu Batara dan pasukan Panggalo dapat memenangkan peperangan? Oh, aku tidak tahu. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Kita sambut Gusti Prabu bersama dengan orang-orang itu. Jadi pasukan kerajaan Dharmasraya sudah kita taklukkan? Bukan kerajaan Dharmasraya, tapi pasukan Raden Wangsadirja. Bukankah Raden Wangsadirja dari kerajaan Dharmasraya? Iya, tapi Raden Wangsadirja menyerang kerajaan Panggalo, bukan atas nama kerajaan Dharmasraya. Tapi Raden Wangsadirja membantu Ki Jabrik. Oh, kepala perampok itu ya? Iya. Wah, bagus. Sehingga kita jadi bertambah aman kalau bepergian jauh. Tidak ada lagi kaum perampok yang menghadang kita di perjalanan. Ayo, kita ikut bersama mereka. Nanti ketinggalan melihat arak-arakan prajurit yang pulang perang. Iya, aku juga ingin melihat kekasihku pulang dari medan perang. Maaf Gusti Prabu. Apakah Raden Wangsadirja itu akan kita masukkan ke dalam penjara? Tidak usah Ki Padatu. Beri dia kamar yang baik, seperti yang kita lakukan terhadap Anindya. Hanya saja dia harus dikawal ketat, supaya tidak bisa melarikan diri. Terima kasih Gusti Prabu. Kenapa gerbang kota Panggalo belum juga dibuka Padatu? Bukankah kita kembali membawa kemenangan? Pasukan penjaga pintu gerbang sudah bersiap-siap untuk membukanya Gusti Prabu. Nah, Gusti Prabu, pintu gerbang kota sudah mereka buka. Gusti Batara, rakyat Panggalo menyambut kita dengan meriah Gusti Prabu. Iya, rakyat Panggalo rupanya sudah tahu bahwa kita pulang membawa kemenangan. Iya, berita kemenangan ini sudah mereka tunggu-tunggu sejak kemarin Gusti Prabu. Karena rakyat Panggalo yakin kita akan bisa memenangkan peperangan ini. Kita ternyata tidak mengecewakan rakyat Panggalo. Apakah Ki Hadindana pasti datang Batara? Sekali lagi Raden Wangsadirja bicara tidak sopan, maka hidup Raden hanya sampai pagi ini. Tidak sopan bagaimana aku? Yang duduk di hadapan kita ini adalah Gusti Prabu Batara, raja di kerajaan Panggalo ini. Sungguh, Raden sangat menghina, hanya menyebut nama Gusti Prabu begitu saja. Aku bicara sekehendakku. Tidak usah kau atur aku. Aku adalah senapati kerajaan Panggalo ini, sedangkan kau hanya seorang tawanan. Aku adalah anak senapati kerajaan Dharmasraya. Aku adalah seorang bangsawan. Aku tidak peduli kau anak siapa. Sekarang kau tawanan kami, dan aku berhak menebas lehermu. Tahan Padatu, biar aku yang menghabisi nyawa manusia busuk ini. Aduh. Ampun Gusti Prabu, ampuni saya.
Jangan bunuh saya. Nyawamu tidak ada artinya di hadapanku, Wangsa Dirja. Hanya karena aku masih punya rasa kasihan saja, sehingga kerisku hanya merobek bajumu. Apakah kau kira aku gemetar mendengar kau anak siapa? Apakah kau kira aku gemetar kau berasal dari mana? Kami tidak pernah menantang kerajaan Dharmasraya. Bahkan kami sudah memberi upeti kepada kerajaan Dharmasraya sebagaimana yang telah ditetapkan. Tapi karena kejadian ini, karena kami diserbu seperti ini, maka aku putuskan bahwa upeti kepada Dharmasraya aku hentikan. Dan kalau Dharmasraya marah, kalau kerajaan ini akan dihancurkan oleh kerajaan Dharmasraya, maka aku tidak akan tinggal diam. Aku dan rakyatku akan berjuang mati-matian untuk kejayaan kerajaan Panggalo ini. Dan ingat, hari ini nyawamu akan aku hapuskan dari muka bumi ini. Aku adalah raja di sini. Aku disembah dan dihormati oleh seluruh rakyat Panggalo ini. Dan aku tidak mau ada orang yang menghina aku di bumi Panggalo ini. Di dalam kerajaan Panggalo ini. Ampuni saya, Gusti Prabu. Maafkan kesalahan saya. Saya akan mencium telapak kaki Gusti Prabu. Asal saya diampuni. Bangun kau busuk! Aku tidak mau kakiku kau cium. Karena hari ini kepalamu akan aku penggal. Kepalamu akan aku bawa ke kerajaan Dharmasraya. Dan akan aku persembahkan kepada Senopati Dharmasraya sebagai upeti dariku. Ampun Gusti Prabu. Hamba mengaturkan sembah ke hadapan Gusti Prabu. Ada apa prajurit? Ki Harindana sudah datang. Dikawal oleh sejumlah prajurit. Suruh dia masuk. Dan prajurit-prajurit yang mengawalnya suruh tunggu di luar. Siaga Gusti Prabu. Hamba mohon diri. Mohon ampun hamba. Hamba mohon ampun Gusti Prabu. Berilah saya kesempatan untuk memenuhi permintaan Gusti Prabu. Untuk berunding. Apalagi juru runding kami Ki Harindana sebentar lagi akan menghadap Gusti Prabu. Sembah saya haturkan ke hadapan Gusti Prabu. Untung kau datang dengan sopan. Kalau tidak, akan aku perlakukan seperti majikanmu ini. Bukankah saya adalah orang merdeka, Gusti Prabu? Tentu tidak sepantasnya Gusti Prabu memperlakukan saya sebagai tawanan. Aku memang tidak akan memperlakukanmu sebagai tawanan, karena kau datang sebagai juru runding pasukan. Tapi majikanmu ini tidak tahu diri. Dia adalah tawananku, tapi sombongnya bukan main. Sehingga kalau saja kau tidak datang, maka pagi ini kepalanya akan aku penggah. Oh, atas nama Raden Wangsa Dirja, saya mohon maaf Gusti Prabu Batara. Sudilah Gusti Prabu menyarungkan kembali keris pusaka Gusti Prabu itu, supaya tidak akan ada kecemasan pada kami. Apakah kau datang ini akan mematuhi peraturan tata kerajaan Panggalo? Tentu Gusti Prabu. Baik, kalau tidak akan aku habisi kalian sekarang juga. Nah, keris pusakaku sudah aku sarungkan. Silakan kau bicara. Apa yang akan kau sampaikan padaku hari ini Ki Harindana? Saya mohon ampun Gusti Prabu. Sebenarnya sayalah yang ingin mendengarkan usul Gusti Prabu untuk mengakhiri peperangan ini. Karena terus terang, kami berada di pihak yang kalah. Karena panglima perang kami Raden Wangsa Dirja menjadi tawanan Gusti Prabu. Memang begitu. Tetapi sebagai tawanan, majikanmu tidak aku ikat. Bahkan aku sediakan kamar yang baik untuknya. Dan dia bebas di dalam keratonku ini. Terima kasih atas kelonggaran Gusti Prabu terhadap Raden Wangsa Dirja. Sekarang aku ingin bertanya padamu Ki Harindana. Apa yang mendorong kalian memerangi kerajaan Panggalo? Apakah disuruh oleh Sri Baginda yang memerintah kerajaan Dharmasraya? Jawablah pertanyaanku ini. Saya mohon maaf Gusti Prabu Batara. Saya tidak berani menjawab pertanyaan Gusti Prabu. Karena wewenang untuk menjawabnya ada pada Raden Wangsa Dirja. Aku tidak peduli wewenang siapa. Yang penting bagiku, aku dapat jawaban dari kalian. Ampun Gusti Prabu. Sekali lagi saya mohon ampun. Dan saya ucapkan beribu terima kasih. Karena Gusti Prabu telah membiarkan saya hidup. Apa jawabannya? Kalau memang saya yang harus menjawab pertanyaan Gusti Prabu tadi, maka saya akan menjawabnya. Kami menyerang kerajaan Panggalo ini bukan atas suruhan Sri Baginda dari kerajaan Dharmasraya, tapi atas bujukan Ki Sabrang, Gusti Prabu. Sehingga di dalam peperangan, kami tidak memakai lambang-lambang dan panji-panji kebesaran kerajaan Dharmasraya. Kenapa Ki Sabrang minta bantuan kalian? Karena Ki Sabrang dan Ki Jabri kekurangan prajurit, Gusti Prabu. Melihat pasukan yang begitu besar kalian kerahkan, tentu kalian tidak main-main membantu Ki Sabrang. Lalu janji apa yang telah diberikan pengkhianat itu pada kalian? Bila kalian bisa memenangkan peperangan ini, kami dijanjikan imbalan harta yang banyak, Gusti Prabu. Betulkah? Betul, Gusti Prabu. Bukankah kau juga ingin menjadi raja di kerajaanku ini, Raden Wangsa Dirja? Tidak, Gusti Prabu. Saya berani bersumpah kalau saya bohong. Baiklah, aku tidak akan memperpanjang persoalan ini. Walaupun aku tidak percaya pada keteranganmu. Hanya yang aku heran, dari mana kau mendapat pasukan sebegitu besar? Kalau bukan dapat restu dari kerajaan Dharmasraya. Pasukan itu adalah pasukan pengawal saya, Gusti Prabu. Bukan pasukan kerajaan Dharmasraya. Lagi-lagi kau berbohong padaku, Raden. Sungguh, Gusti Prabu. Saya tidak bohong. Saya berani angkat sumpah sekarang juga. Aku minta kau jangan bicara bohong lagi di hadapanku, Raden. Aku muak mendengar ocehanmu. Saya tidak berani berbohong di hadapan Gusti Prabu. Baik, akan aku buktikan bahwa kau berbohong padaku. Ki Padatu, bawa tawanan itu kemari. Siaga, Gusti Prabu. Hamba mengaturkan sembah ke hadapan Gusti Prabu. Celaka. Batara berhasil menawan salah seorang perwira pasukanku. Dan tentu dia sudah memberikan keterangan yang banyak pada Batara. Kau lihat siapa yang aku tawan itu? Lihat, Gusti Prabu. Dia adalah salah seorang perwira pasukanku. Nah, perwira. Katakan, apakah kau prajurit pengawal Raden Wangsa Dirja? Ataukah kau berasal dari prajurit kerajaan Dharmasraya? Hamba berasal dari pasukan kerajaan Dharmasraya, Gusti Prabu. Sudah kau dengar jawabannya Raden Wangsa Dirja?
Sudah, Gusti Prabu. Jadi jawabanmu padaku tadi bohong, bukan? Ampuni saya, Gusti Prabu. Diam-diam kerajaan Dharmasraya mencoba untuk menghancurkan kerajaan Panggalo. Maaf, Gusti Prabu. Kalau boleh saya menyampaikan sedikit keterangan. Apalagi akan kau sampaikan padaku, Ki Harindana? Kebohongan lagi. Saya tidak akan berani berbohong di hadapan Gusti Prabu. Semua ini hanya karena rayuan Ki Sabrang terhadap Raden Wangsadirja. Sehingga Raden Wangsadirja terpaksa membujuk Ramandanya untuk memberikan bantuan pasukan. Dan dalam hal ini sayalah yang ditunjuk sebagai senapati oleh Kanjeng Senapati Dharmasraya. Kau tidak bohong padaku, Ki Harindana. Siapa yang berani berbohong di hadapan Gusti Prabu? Berarti Senopati Dharmasraya hanya berbaik mulut saja di hadapanku. Sehingga dia merestui peperangan ini. Kini kau aku persilahkan kembali bersama pasukanmu ke Dharmasraya. Kecuali Raden Wangsadirja. Dia tetap sebagai tawananku sebelum Senopati Dharmasraya datang kemari meminta maaf padaku. Maaf, Gusti Prabu. Kalau Senapati menolak permintaan Gusti Prabu ini. Aku bersedia perang menghadapi kerajaan Dharmasraya. Perundingan antara Batara dan Raden Wangsadirja berlangsung dengan suasana yang memanas. Hampir saja Batara memenggal leher Raden Wangsadirja karena anak senopati kerajaan Dharmasraya itu tidak sopan terhadap Batara. Karena Batara bukanlah Batara yang dulu lagi, tetapi Batara yang menjadi junjungan rakyat Panggalo. Apalagi Raden Wangsadirja kini adalah sebagai tawanan Batara. Kini Batara mengeluarkan ancaman-ancaman yang menakutkan Raden Wangsadirja. Bahkan Batara menginginkan senopati kerajaan Dharmasraya datang ke Panggalo untuk meminta maaf. Kalau tidak, maka Raden Wangsadirja tetap akan jadi tawanan Batara. Tembong, aku mendengar ratusan ekor kuda melintas. Betul, Tenayu. Kuda-kuda itu sudah semakin dekat. Coba kau lihat dari mana rombongan berkuda itu dan mau kemana. Baik, Tenayu. Aku mendengar rombongan orang-orang berkuda itu berhenti di muka rumahku. Aku harus bersiap. Jangan-jangan Wulandari datang bersama dengan para perampok itu untuk membuat perhitungan denganku. Lama betul laki-laki bodoh itu menyelidiki. Lama betul kau menyelidiki mereka, Tembong? Maaf, Tenayu. Kepala rombongan berkuda itu bicara dengan saya. Siapa dia? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tenayu. Siapa yang datang itu? Pimpinan rombongan itu datang bersama Ki. Bersama Ki Wista? Iya. Kau bersiaplah menunggu serangan dari mereka. Siaga, Den. Ada apa, Den Ayu? Tampaknya Den Ayu sedang bersiap menghunus senjata. Apakah ada musuh yang masuk ke dalam tempat persemayaman Den Ayu ini? Wah, dia mengatakan pasukan berkudang kemari. Maaf, Den Ayu. Saya tidak mengatakan begitu. Hanya Den Ayu yang menduga seperti itu kok. Akhir-akhir ini kau memang sudah semakin sulit untuk diandalkan, Tembong. Sialan, seenaknya saja dia bicara begitu. Padahal dia tadi yang mengatakan bahwa yang datang itu pasti musuh yang akan menyerangnya. Bahkan aku disuruhnya bersiap menghadapi musuh. Mari Ki Harindana, silakan duduk. Terima kasih, Den Ayu. Kedatangan Ki Harindana pasti membawa berita penting. Nah, berita apa yang Ki Harindana bawa kemari? Kedatangan saya kemari kebetulan saja, Den Ayu. Jadi saya hanya ingin minta izin untuk menginap di Tegal Sari ini bersama 50 pasukan berkuda yang saya bawa, Den Ayu. Oh, tentu. Tentu aku izinkan. Bahkan Ki Harindana bersama 50 pasukan berkuda itu akan mendapat tempat yang baik. Waduh, terima kasih atas kebaikan Den Ayu. Tapi kalau boleh aku tahu, dari mana dan hendak kemana Ki Harindana ini sebenarnya? Saya dari kerajaan Panggalo dan hendak kembali ke kerajaan Dharmasraya. Ada kejadian penting rupanya di Panggalo? Betul, Den Ayu. Pasukan kita dikalahkan oleh pasukan Batara. Bahkan sekarang Raden Wangsadirja dalam tawanan mereka. Oh, jadi peperangan itu berakhir seperti itu? Betul, Den Ayu. Lalu apa yang akan Ki Harindana lakukan sekarang? Saya terpaksa memenuhi permintaan Batara, Den Ayu. Apa permintaannya? Dia akan melepaskan Raden Wangsadirja bila Kanjeng Senapati datang meminta maaf pada Batara. Hah? Lalu apa Ki Harindana akan menyampaikan hal ini kepada Ramanda Senapati? Iya, Den Ayu. Wah, bisa-bisa Ramanda Senapati akan marah besar pada Ki Harindana. Ya, apa boleh buat, Den Ayu, karena tidak ada jalan lain lagi. Bagaimana kalau aku turun membantu? Apa yang akan Den Ayu lakukan? Kita kembali untuk melawan mereka. Aku akan kerahkan pasukan Tegalsari untuk membantu pasukan Ki Harindana. Rasanya percuma, Den Ayu, karena Raden Wangsadirja akan melepaskan. Bahkan Raden Wangsadirja akan mereka hukum mati. Wah, begitu niat mereka. Sudah seberani itukah Batara terhadap Dharmasraya? Anda Tampaknya sekarang Batara masih tidak mendengarkan main-main Sandiwara dalam hal ini, Radio Den Ayu. di channel Memori Karena dia sudah 80. menyatakan itu langsung pada saya.
Sudah sebegitu hebatkah mereka? Sehingga Batara berani bicara begitu? Tampaknya memang begitu, Denayu. Bahkan Batara akan sanggup menghadapi kerajaan Dharmasraya bila Kanjeng Senapati tidak mau meminta maaf pada Batara atas kejadian ini. Wah. Sudah sangat sombong mereka rupanya. Sehingga berani terang-terangan menantang kerajaan Dharmasraya. Batara sebenarnya tidak bicara sombong, Denayu. Dia sudah mengukur kekuatan sendiri. Sehingga dia berani menghadapi kerajaan Dharmasraya. Apa yang sebenarnya dibanggakannya Ki Harindana? Kerajaannya saja masih begitu kecil. Sedangkan kerajaan Dharmasraya adalah sebuah kerajaan yang besar saat ini. Setelah saya mengalami berperang melawan mereka, ternyata mereka tangguh, Denayu. Bahkan sangat tangguh. Apalagi sebagian besar dari pasukan Panggalo adalah bekas pasukan Singasari yang tidak bersedia lagi kembali ke Singasari. Sedangkan pasukan Singasari yang memperkuat pasukan Panggalo itu adalah pasukan pilihan. Apakah kerajaan Dharmasraya tahu akan hal itu? Sangat tahu, Denayu. Bahkan dalam keterampilan olah keprajuritan, pasukan Dharmasraya jauh tertinggal bila dibandingkan dengan mereka. Sehingga Dharmasraya harus berpikir 2 kali untuk menghadapi mereka. Hanya karena hal itu kerajaan Dharmasraya harus berpikir 2 kali menghadapi mereka. Tentu, Denayu. Dan saya sudah merasakan kehebatan mereka di dalam peperangan yang baru saja berakhir. Apalagi bila pasukan Panggalo itu di bawah pimpinan Batara. Rasanya sulit untuk dibayangkan kehebatan mereka. Dan ada satu hal lagi yang perlu kita perhitungkan dari mereka. Kalau kita betul-betul berniat untuk menghadapi mereka di medan perang. Apa itu Ki Harindana? Mereka mempunyai 10.000 prajurit yang ketangguh sangat luar biasa. Ke 10.000 prajurit itu mereka latih dengan sangat khusus. Sehingga betul-betul menjadi kekuatan yang sangat. Sudah sebegitu hebat. Sudah sangat hebat, Denayu. Jadi kita harus berpikir baik-baik bila ingin berhadapan dengan mereka. Keterangan Ki Harindana menakut-nakuti aku. Saya tidak menakut-nakuti, Denayu. Tapi ini adalah kekuatan yang ada pada mereka. Ya, kalau begitu memang tidak ada jalan lain. Kecuali Ki Harindana harus melaporkan hasil kepada Ramanda Singasraya. Iya, itu jalan satu-satunya untuk menyelamatkan nyawa Raden Wangsadirja. Tidak ada jalan lain lagi. Walau harga diri Kanjeng Senapati akan jatuh di mata Batara. Harga diri Ramanda Senapati akan jatuh. Besok pagi-pagi sekali saya dan pasukan saya akan meninggalkan Tegal Sari ini menuju ibu kota kerajaan Dharmasraya, Denayu. Oh iya. Silakan. Bahkan kalau perlu bantuan pasukan, aku akan bersedia memberikan tambahan pasukan untuk Ki Harindana. Maaf Ki Padatu. Apakah saya boleh bertemu dengan istri saya Anindya malam ini? Aku harus bertanya dulu pada Gusti Prabu. Karena yang memutuskan boleh atau tidak boleh bukan aku, tapi Gusti Prabu. Berikan saja, Padatu. Sembah kami untuk Gusti Prabu. Maafkan saya, Gusti Prabu. Saya tidak mengetahui kehadiran Gusti Prabu di sini. Aku berikan izin untukmu, Raden. Asal kau tidak coba-coba berbuat yang tidak aku perkenankan. Tentu saja saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan Gusti Prabu terhadap saya. Ikutilah Ki Padatu. Nanti kau akan ditunjukkan di mana Anindya berada. Terima kasih, Gusti Prabu. Antarkan dia ke tempat Anindya, Ki Padatu. Siaga, Gusti Prabu. Ayo, ikut aku. Iya. Saya mohon diri, Gusti Prabu. Maaf, Ki Padatu. Di manakah Anindya berada di dalam keraton ini? Di Kaputren. Itu, Anindya. Silakan menemuinya. Tapi ingat, Raden. Bila Raden berbuat hal-hal yang mencurigakan, maka nyawa Raden sebagai taruhannya. Saya tidak akan menyia-nyiakan kebebasan yang diberikan oleh Gusti Prabu. Percayalah Ki Padatu. Nah, silakan temui dia. Aku tidak akan mengawasi kalian. Terima kasih Ki Padatu. Betul-betul dia tidak menunggui aku. Sehingga aku ditinggal sendiri di sini. Apakah aku boleh memasuki keputren ini? Tapi bukankah Ki Padatu sudah mengatakan bahwa aku boleh menemui Anindya di sana? Aku masuk saja. Apalagi tempat ini tidak dijaga oleh seorang pengawal pun. Anindya, boleh aku duduk di sini? Bila Gusti Prabu Batara sudah mengizinkan, maka silahkan saja. Karena kita sama-sama tawanan di dalam keraton Panggalo ini. Jadi aku tidak berhak menentukannya. Sebenarnya dalam hal ini, aku yang lebih rugi daripadamu, Anindya. Kenapa begitu? Karena aku adalah tawanan. Sedangkan kau sudah dibebaskan oleh Batara. Bahkan, kau aku lihat bebas berada di dalam keraton Panggalo ini. Dan tidak tertutup kemungkinan kau akan diangkat jadi permaisuri oleh Batara. Saya tidak suka Raden bicara begitu. Terserah kau, Anindya. Tapi aku melihat kenyataan seperti itu. Saya tidak suka Raden bicara begitu. Apalagi aku, Anindya.
Aku lebih tidak suka bila kau menjadi permaisuri Batara. Karena kau adalah istriku. Saya bukan lagi istrimu, Raden. Saya sudah bebas karena Raden tidak bisa memenuhi syarat yang saya ajukan dulu. Aku tahu. Bahkan kita sekarang sudah kalah perang, tapi kau tetap jadi istri. Sekali saya bilang tidak, tetap tidak. Kau bicara kasar sekali padaku, Anindya. Karena Raden memaksa saya. Aku berhak atas dirimu. Bukankah saya sudah bilang bahwa saya bukan lagi istrimu, Raden? Hei, Anindya, kita sudah menikah. Kalau kau memutuskan hubungan, kau menentang peraturan pernikahan. Saya memang menentang pernikahan itu. Jadi betul-betul kau memutuskannya, Anindya? Kata-kata saya tadi sudah cukup untuk Raden pikirkan. Kalau kau memutuskan hubungan perkawinan kita, berarti kau menentang kerajaan Dharmasraya. Saya tidak peduli. Bahkan kalau Raden terus memaksa saya siap bertarung menghadapi Raden sekarang juga. Sayang keadaan kita berbeda, Anindya. Aku seorang tawanan, sedangkan kau seorang yang bebas. Sehingga pasti orang-orang Panggalo akan berpihak padamu. Kalau Raden keberatan dengan keadaan Raden sekarang, saya bersedia menunggu Raden dibebaskan oleh mereka. Baru kita berhitung dengan cara kita. Aku jadi heran melihat sikapmu padaku malam ini, Anindya. Kenapa kau jadi berubah seperti ini? Karena Raden ternyata adalah laki-laki berhati busuk yang pernah aku kenal. Raden hanya memikirkan diri sendiri. Raden tidak peduli dengan kesengsaraan orang lain. Walaupun orang itu terancam nyawanya. Apa buktinya? Buktinya Ki Sabrang. Dia tewas karena ketidakpedulian Raden terhadap dirinya. Bahkan Raden sengaja mengorbankan dia demi kepentingan Raden sendiri. Lagi-lagi Ki Sabrang. Aku jadi curiga pada laki-laki tua itu. Karena dia tentu ada hubungan cinta dengan. Ki Sabrang adalah segala-galanya bagi saya, Raden. Saya bersedia mati membela namanya. Baik, akan aku ingat kata-katamu itu. Ki Harindana kembali ke kerajaan Dharmasraya dengan membawa pengawal sebanyak 50 pasukan berkuda. Di dalam perjalanan itu, Ki Harindana mampir ke Tegalsari untuk bermalam. Di Tegalsari, Ki Harindana menceritakan kekalahan yang mereka alami ketika berperang melawan kerajaan Panggalo. Gandini menjadi geram mendengar berita itu. Dendam lamanya terhadap Batara kembali berkobar, sehingga dia ingin mengerahkan pasukannya menyerang Panggalo. Namun Ki Harindana mencegahnya, karena Ki Harindana tahu bagaimana kehebatan dan kekuatan pasukan Panggalo, sehingga Gandini mengurungkan niatnya. Di kerajaan Panggalo, Raden Wangsa Dirja bicara dengan Anindya tentang hubungan perkawinan mereka. Namun Anindya tidak mau lagi menjadi istri Raden Wangsa Dirja, sehingga timbul pertengkaran sengit di antara mereka. Ki Harindana membawa tugas yang berat ke Dharmasraya dan Ayu. Ya, tugas yang berat. Semoga Ramanda Senapati tabah mendengarkan berita yang akan disampaikan oleh Ki Harindana. Rombongan pasukan Ki Harindana sudah hilang di ujung jalan dan Ayu. Iya, pasukan berkuda yang dipimpin Ki Harindana itu sangat tangkas. Tapi mereka masih saja kalah oleh pasukan kerajaan Panggalo. Aku jadi heran, Krista. Bukankah tadi malam Ki Harindana sudah menjelaskan kehebatan pasukan Panggalo kepada Den Ayu? Iya, tapi aku heran. Seolah-olah keterangan Ki Harindana itu tidak masuk akal. Bukankah Ki Harindana tidak berbohong terhadap Den Ayu? Tentu Ki Harindana tidak berani bohong padaku. Tapi cerita Ki Harindana seperti cerita dari negeri antah berantah saja. Tentu Ki Harindana bicara begitu. Karena Ki Harindana sudah melihat dan mengalami sendiri Den Ayu. Aku ingin juga melihat dan mengalaminya sendiri, Ki Wista. Wah, bukankah kalau dipikir itu berbahaya Den Ayu? Hidup ini pun kalau dipikir-pikir juga berbahaya, Ki Wista. Jadi tidak usah kita pikirkan, tapi kita jalani saja. Ya, Den Ayu. Apakah pasukan kita sudah siap untuk diberangkatkan ke Panggalo? Niat Den Ayu tetap dilaksanakan? Siapa yang mengatakan batal, Ki Wista? Bukankah kita akan berhadapan dengan pasukan Panggalo yang sangat tangguh, Den Ayu? Walau kita akan menghadapi pasukan yang tangguh, kita tetap berangkat ke Panggalo. Dan keberangkatan kita menunggu kedatangan Ramanda Senapati. Siaga, Den Ayu. Mereka sudah siap? Akan saya persiapkan, Den Ayu. Cepatlah, sebelum rombongan pasukan Ki Harindana dan Ramanda Senapati sampai di Tegalsari ini. Siaga, Den Ayu. Den Ayu Gandini sedang bermain-main dengan bahaya. Tapi aku tetap akan jalankan perintah ini. Karena ini adalah perintah junjunganku. Hei, Tembong! Siaka, Den Ayu. Dari tadi kamu diam saja. Bukan ikut mempersiapkan pasukan Tegalsari. Bahkan sejak tadi malam. Sejak Ki Harindana berada di sini, kau diam saja seperti patung. Kau benar-benar orang yang tidak berguna, Tembong. Ayo, bantu Ki Wista. Apalagi yang kau tunggu? Siaka, Den Ayu. Ayo, Tembong. Kita persiapkan pasukan Tegalsari. Ki Wista, aku masuk dulu. Siapkan pasukan Tegalsari dengan secermat-cermatnya. Jangan ada sampai yang lupa. Siaga, Den Ayu Gandini.
Ini kerja bunuh diri namanya, Kiwista. Ya sudah, jangan ngomel. Nanti terdengar oleh Den Ayu. Ini betul-betul pekerjaan bunuh diri, Kiwista. Karena yang akan kita hadapi adalah pasukan Panggalo yang dipimpin oleh Batara. Sudah. Pasukannya saja sudah begitu tangguh. Apalagi bila kita menghadapi Batara. Kamu. Kalau kamu tidak mau ikut berperang, ya tidak usah. Kau hanya mempersiapkan pasukan Tegal Sari serta perlengkapan mereka saja. Aku benar-benar tidak mau ikut, Kiwista. Aku hanya akan mempersiapkan perlengkapan mereka saja. Ya. Nanti kalau Kanjeng Senopati sudah sampai kemari, kau beri alasan pada Den Ayu Gandini kenapa kau tidak bisa ikut. Mungkin kau sakit atau apalah. Yang penting alasanmu itu bisa diterima dan masuk akal. Diterima atau tidak diterima alasanku, aku tetap tidak mau ikut. Ya, nanti kita pikirkan. Sekarang mari kita kerja. Sudah terlampau lama kita di Telaga Sero ini, Akipato. Sedangkan kita tidak tahu bagaimana keadaan Kakang Batara. Kalau begitu, akan aku lihat ke Panggalo, Wulandari. Apakah peperangan masih berlangsung atau sudah berakhir? Mungkin sudah berakhir, Aki. Hanya, apakah Kakang Batara bisa memenangkan peperangan itu? Ataukah dia kalah? Kalau kalah, tidak mungkin, Wulandari. Tapi kenapa sampai sekarang belum ada juga berita dari Kakang Batara padaku? Apakah mereka hancur? Apakah kerajaan Panggalo porak-poranda? Kalau begitu, biarlah aku pergi ke Panggalo, supaya aku bisa membawa berita yang pasti padamu. Tidak usah, Aki. Kesehatan Aki belum begitu baik. Biar aku saja yang ke sana. Aku sudah sembuh. Tidak usah, Wulan. Biar aku saja. Aku sudah sehat betul. Bukankah ramuan obat yang diberikan ini Jati Suli sangat mujarab? Aku juga sudah sembuh sama sekali, Akipato. Kekuatanku betul-betul pulih. Biar aku saja ke sana. Kalau begitu, kita sama-sama saja ke sana, Wulandari. Aku juga ingin bertemu dengan Batara. Karena sudah lama sekali rasanya aku tidak melihatnya. Ayolah kalau begitu. Kapan kita akan berangkat? Sekarang, siang ini. Ayo. Aku akan membawamu berlari di atas punggungku, Wulan. Supaya kita cepat sampai. Kau tidak keberatan, bukan? Tentu saja tidak keberatan. Karena aku sudah tidak sabar untuk sampai ke sana. Akipato, jangan terlampau cepat berjalan. Kenapa, Wulandari? Orang-orang di dalam ibu kota ini menjadi takut melihat aku menunggang seekor harimau. Iya. Pasti mereka penduduk baru. Atau mungkinkah ibu kota Panggalo ini sudah dikuasai musuh, Aki? Tidak mungkin, Wulandari. Perasaanku jadi tidak enak. Aku khawatir dengan keselamatan Kakang Batara. Jangan cepat khawatir, Wulandari. Belum tentu Batara dalam bahaya. Belum tentu ibu kota Panggalo ini sudah jatuh ke tangan musuh. Bahkan di antara orang-orang yang lari tadi, ada yang aku kenal sebagai penduduk Panggalo yang lama. Mungkin saja ibu kota ini sudah dikuasai musuh, Aki. Tapi penduduknya ada yang tidak pergi mengungsi. Sehingga di antara mereka masih ada yang Aki kenal. Mungkin juga ya. Sekarang kita langsung saja menuju keraton Panggalo, Aki. Kalau keraton Panggalo sudah dikuasai musuh, bagaimana, Wulandari? Sekalian kita gebrak penguasa baru itu. Ayolah kalau begitu. Aki Patok berlari kencang sekali. Sehingga aku harus berpegang kuat-kuat supaya tidak jatuh. Supaya cepat sampai, Wulan. Ya. Sebentar lagi kita sampai di depan penjagaan keraton, Wulan. Aku sudah melihat para penjaga pintu gerbang keraton, Aki. Ya, aku juga sudah melihat mereka. Tampaknya mereka belum mengetahui kedatangan kita. Berhentilah, aku mau turun. Biar aku lebih dekat lagi. Baru kau turun. Di sini saja, supaya kedatangan kita tidak diketahui oleh mereka. Baik. Tempat ini tempat yang bagus untuk berhenti. Apa yang akan kau lakukan, Wulan? Aku akan menyerang para penjaga itu. Baru kita masuk ke dalam keraton. Salah seorang penjaga sudah melihat kita, Wulan. Biar saja. Asal kita cepat menyerang mereka. Tunggu. Ada apa lagi, Akipato? Penjaga itu tidak terkejut melihat sosok tubuhku dalam bentuk harimau begini, Wulan. Malah dia tersenyum. Mungkin dia tersenyum karena menganggap remeh kita, Akipato. Bahkan mungkin saja penjaga itu mengenal aku. Sehingga dia tidak bersiap dengan senjatanya.
Ataukah mereka masih para pengawal Kakang Batara? Mungkinkah kerajaan Panggalo ini belum jatuh ke tangan musuh? Mungkin saja belum, Wulan. Lebih baik kita tanyakan pada penjaga pintu gerbang itu. Nanti kita salah serang. Ayolah. Hei pengawal, siapa yang menguasai kerajaan ini, ya? Oh, Gusti Raden Putri. Tentu saja yang merintah Gusti Prabu Batara. Terimalah sembah kami ke hadapan Gusti Putri dan Aki Patok. Kalian adalah prajurit kerajaan Panggalo ini? Tentu, Gusti Putri. Hampir kita salah langkah, Wulandari. Kami persilahkan Gusti Putri dan Aki Patok masuk ke dalam keraton. Gusti Prabu ada di dalam keraton. Iya, aku sangat bahagia karena Kakang berhasil memenangkan peperangan melawan mereka. Itu berkat doamu, Wulan. Kapan Kakang akan membebaskan Raden Wangsadirja? Bila ayahnya datang meminta maaf padaku, maka aku akan segera bebaskan dia. Bila tidak, Kakang? Ya tentu saja tidak akan aku bebaskan, Wulan. Bahkan aku siap berperang menghadapi kerajaan Dharmasraya. Bagus, aku siap berperang mendampingi Kakang bila hal itu memang terjadi. Jadi kau sudah siap berkorban untuk kerajaan Panggalo? Siap, apalagi setelah aku bertarung melawan Gandini dan Mak Rompang. Sehingga aku berpikir bahwa kita memang harus selalu bersama, Kakang. Sehingga musuh-musuh kita akan bisa kita hadapi bersama. Aku gembira melihat sikapmu ini, Wulan. Sehingga mulai sekarang bisa bekerja memusatkan perhatianku pada satu hal saja. Karena kau akan selalu berada di sampingku. Apakah kesehatanmu sudah betul-betul pulih? Sudah, Kakang. Hari sudah larut malam, Wulandari. Pergilah tidur, supaya badanmu bertambah segar. Aku ingin bertanya pada Kakang. Boleh kan? Apa yang akan kau tanyakan lagi, Wulan? Pentingkah kira-kira? Ya, bagiku tentu penting. Apa itu? Bukankah Anindya sudah bukan tawanan kerajaan Panggalo lagi, Kakang Batara? Dia sudah aku bebaskan. Kapan dia akan pergi meninggalkan Panggalo? Aku tidak mau menyuruhnya pergi, karena dia masih punya masalah dengan suaminya. Suaminya? Siapa suaminya, Kakang? Raden Wangsadirja. Oh, jadi mereka sudah menjadi suami istri? Menurut pengakuan mereka begitu. Kalau begitu kita harus hati-hati. Dia pasti menunggu nasib suaminya. Bahkan dia bisa berbalik menyerang kita, Kakang. Tanpa dia ketahui, aku sudah menempatkan beberapa orang prajurit tangguh untuk membekuknya setiap saat. Bila dia bermaksud jahat. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-24. Hadiah perkawinan dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegalinu Duterema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.